Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa anbiya'i wal mursalin wa awliya'i wa suhada'i wa sholihin wal ulama'i wal musannifi wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila hadrati ma'alifi hadzal kitab wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa man yu'awwinu ala nasri hadzal kitab sayyulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa anna wa anil muslimin wa qina wa iyyabahum sarma zalibid dunya waddin. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hirdal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka tawdatuka ma lam tanihi wa amdada ilayya inda dijiyadihi sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumihi wa amidana bi asrarihi wa amada alaina min barakati fi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pamela ngambung sira yadai ma ing tangan lorone wektu mulu sabahan ing dalem waktu isu wa masalan waktu sore. Wafi laning dalam biro-biro pengazan al-munazabati ing mangkono-mangkono kang ditutur daka warisa mongko ngrekso teman-teman sira. Hafid nyegah sira ala ing atase bandane wong tuwa loro ala maliki ma ing atase bandane wong tuwa loro wa su'at lan kahormatan kana kaya mengkono-mengkono kang ditutur
ala sarafi atase kamuliaan wong tuwa loro wasir moko agangan sira dikra ing dikira Allah Amri huma mulyano sira ing wong tuwa loro ati malan oleh sira ing wong tuwa loro ma ing perkara yadamuan kang numre sapa wong tuwa loro sawir huma rembukan sira ing wong tuwa loro fi kulli ing dalem saben-saben penggawe sira sawir guna rembukan sira ing wong tuwa loro fi kulli alika ing dalem saben-saben penggawe sira dan bertelaki apa arti keterangan ban pertelo apa iki keterangan waziran lan ngegehani teman-teman sira minaduai saking donga akan lagu mari wong tuwa loro waziran lan ngegehani teman-teman sira minaduai saking donga akan lagu mari wong tuwa loro wastaghfiranahu lan jalukno ngapura teman-teman sira ing Allah wastaghfiranahu lan jalukno wastaghfiranahu lan jalwaken ngapura teman-teman sira ing Allah ta'ala halimah nuri Allah lagu ngagung wong tuwa loro lagu ngagungaken wong tuwa loro wa iyyakum lan lamun ana wa in lan lamun ana yakun indahum iku ing dalem senenge wong tuwa loro andaiku apa tamu al-linji mongko lungguh sira andaiku apa tamu al-jelisi mongko lungguh sira dikurbi babi ning dalem perkara lawang dikurbi babi ning dalem para ilawang dikurbi babi ning dalem para ilawang bil awamiri karena pira-pira perintahe wong tuwa aridi jaga sira wa inan lamun ana yakun iku ing dalem yakun indah bunga iku ing dalem senenge wong tuwa loro adaiku apa tamu adalisi mongko lungguh sira bikur babi ning dalem parke lawang lil awamiri krana pira-pira perintahe wong tuwa arisi jaga sira wa malan ngelapani sira ala ing atase perkara masarra kang bungaake apa ma duna amri kelawan tanpa diperintah hima wong tuwa loro di kelawan ima la tarfailan ojo banteru sira la tarfailan ojo banterake sira sauta ing sumara An-Gudri ilingo sira wala tuqatilan aja mandut sira lagu maring wong tuwa loro asan kalam ing tengah-tengahe ambengan lagu maring wong tuwa loro asanal kalam ing tengah-tengahe omongan asir lan ngagingane sira dikauli kelawan dawuhe Allah
lihi alimulure Allah ala rabbir rahim ala rabbirham ala rabbirham de pangeran ingsun mugi mlaksi panggonane. La tahrujan ojo matu temen sira min darin saking omah min darin saking omah la tahrujan ojo metu temen sira min darin saking omah illam yadana lamun ora Illam yadana lamun orang izini sapa wong tuwa loro la tarujan ojo metu teman-teman sira min darin saking omah illam yadana lamun ora diizini sapa wong tuwa loro la izan ojo ngangkiake teman-teman sira. Inna imaini lamun iku turu kang kana ana sapa wong tuwa loro wala tubadda lan aja ngutamaake sira waladan ing ana wa zaidan lan istirahat alaihi ma nglahiake ngatasi wong tuwa loro la tataqasan lan aja ngaku temen sira bihadrat ing dalem ngarsane hima wong tuwa loro dalam yaku ing dalem nalikane ora ana muhibun apa perkara kang majliake lamaring gunggung la tadakhulan lan aja mlebu temen sira pambela kumaing dalam sadurunge wong tuwa loro atuban termirai temen sira ridha ing ridane Allah. Wala talunggu malan ojo mendiai siro talungmuha ing wong tuwa loro ida ma'amila ing dalam nalikane nglakoni sapa wong tuwa loro ma ing perkara la yu'adzibuka kang ora jendake apa ma data angala ing siro ing iki angen-angen teman-teman siro. Wala tanawali lan ojo cukup sira at-ta'ama ing panganane mimma saking perkara yalihi ma kang jentihake apa ma ing wong tuwa loro wa dikagumalan ing panjang-panjang wong tuwa loro. Ahlima mulyano teman-teman sira ing wong tuwa loro ahlima mulyano teman-teman sira ing wong tuwa loro la tamdudi ojo dawaake sira al-jadda ing tangan ila ta'ami maring panganane pamluhuma ing dalam sadurunge wong tuwa loro wala takululan ojo ana sira binaimi iku wong kang tunu. Mutadiin lan wong kang liyane kana kang ana sapa wong tuwa loro bijalisaini iku lungguh karune illa kejaba ing dalem nalika ida ngaji sapa wong tuwa loro adina wong tuwa loro bi kelawan turu
duning reksa sira la tamdudan aja dawaken teman-teman sira rijalaika ing sikil loro sira bi amami ing dalem ngarepe wong tuwa loro himakada kaya mengkono-mengkono kang ditutur la tamsian aja mlaku temenan sira ing ngarepe wong tuwa loro la tamsian aja mlaku teman-teman sira ing ngarepe wong tuwa loro walam ing iki da ing iki walam mongko ngerti sira walam mongko ngerti sira gunana sira musri'an iku wong kang jifat-jifat musri'an iku wong kang cepet-cepet dalmiatan nadai ing nekani panggonane wong tuwa loro wala gumalan nganggu wong tuwa loro adawanu nangake temen sira ing Allah bidu'a kelawan doa bidu'a kelawan doa bidu'a kelawan doa. Jadi yang pertama-tama di dalam kitab Birrul Walidain ini menceritakan kepada kita semua bahwasannya ketika kita berbicara kepada kedua orang tua kita harus dengan penuh kelemah lembutan dan harus dengan kesopan santunan. Diumpama orang tua kita lagi berjalan menuju kita, kita harus cepat-cepat untuk berdiri atau kita yang menghampiri kedua orang tua kita. Jadi sampean-sampean kalau ada kedua orang tua sampean yang mau mendekati sampean, langsung dan cepat-cepat sampean berdiri, hampirilah kedua orang tua sampean. Untuk apa? Untuk sampean minta cium tangannya orang tua, ambil tangannya orang tua, lalu cium. Entah itu orang tua laki atau itu orang tua perempuan, sampean menjadi seorang anak, wajib hukumnya untuk mencium tangan kedua orang tua sampean. Jadi ketika sampean berbicara kepada kedua orang tua sampean, harus dengan nada yang paling rendah, tidak boleh nada yang keras atau yang kasar atau yang kotor atau yang jorok kepada kedua orang tua sampean. Dan sampean sebagai seorang anak mempunyai kewajiban untuk selalu mencium tangan kedua orang tua sampean setiap pagi dan sore hari. Sampean sebagai seorang anak, sampean punya tanggungan dan punya kewajiban untuk selalu mencium tangan kedua orang tua setiap pagi dan di setiap sore hari. Itu kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang anak-anak yang soleh maupun yang solehah. Kalau sampean tidak mau mencium tangan kedua orang tua sampean, berarti sampean bukan putra putri yang soleh soleha.
tapi menjadi seorang putra putri yang menentang kepada kedua orang tua sampean, yang durhaka kepada kedua orang tua sampean. Kesempatan-kesempatan ini jangan sampai sampean jadikan momentum-momentum yang nantinya sampean akan menyesal ketika kedua orang tua sampean sudah tiada. Jadi momentum-momentum seperti ini sampean harus betul-betul melaksanakan tugas kita, kewajiban kita sebagai seorang anak. Harus melaksanakan perintah-perintahnya kita sebagai seorang anak terhadap kedua orang tua kita. Jadi kita jangan malu-malu kalau kita lagi mencium tangan kedua orang tua kita, meskipun dilihat teman-teman kita, jangan sampai kita malu. Karena apa? Diibaratkan ketika kita mencium tangan kedua orang tua kita, itu seperti mencium Hajar Aswad, mencium parfum bau surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencium wangi-wangian. Makanya kenapa kok lora itu kalau wiritan, kalau ngaji kadang bakar dupa, bakar kemenyan, bakar wangi-wangian? Karena lora sama orang tuanya lora itu jauh. Tidak mungkin lora itu setiap hari mencium tangannya kedua orang tuanya. Makanya lora ganti dengan membakar wangi-wangian untuk sebagai ganti. Setiap hari di waktu pagi ataupun sore, lora nggak bisa nyium tangannya kedua orang tua. Yang satu sudah meninggal, yang satu ada di Bojonegoro. Mumpung sampean ini masih ada, sewaktu-waktu sampean itu dijenguk oleh kedua orang tua sampean, meskipun tidak setiap hari, minimal seminggu sekali ketika dijenguk sampean harus mencium tangannya kedua orang tua sampean. Dan sampean juga harus mempraktekkan ketika sampean sedang dijenguk oleh kedua orang tua sampean, misalnya sampean didawu-dawi apa, diomongin apa, dijak ngomong kayak apa, sampean harus bertutur kata yang lemah lembut. Meskipun sampean disalahkan pun sama kedua orang tua sampean, sampean sebagai seorang anak punya kewajiban untuk mentaati dan menghormati dan memuliakan apa yang sudah menjadi ketentuan-ketentuan kedua orang tua sampean. Peliharalah dan kehormatan harta-hartanya kedua orang tua sampean. Umpamanya orang tua sampean ada sedikit rezeki, ada sedikit warisan, itu sampean peliharalah. Bagaimana caranya memelihara? Harus berhati-hati. Harus berhati-hati, jangan sampai sampean menjadi orang-orang yang ceroboh. Jadi intinya sampean jangan malu-malu mengatakan bahwasannya fulan ini ialah orang tua saya, bapak ibunya saya, bapak ibunya aku, bapak ibunya Abdinah. Jangan sampai sampean merasa malu atau merasa jijik ketika mengakui kedua orang tua sampean.
Jangan sampai sampean menjadi seorang putra ataupun putri atau anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua sampean. Dan sampean sebagai seorang anak punya kewajiban yang besar, punya kewajiban yang luar biasa untuk kedua orang tua. Apa kewajiban kita sebagai seorang anak kepada kedua orang tua kita? Ialah harus sering-sering, harus selalu memuliakan kedua orang tua kita. Dan berilah kepada kedua orang tua kita segala-galanya yang mereka minta. Jadi kalau orang tua sampean ini meminta suatu apapun kepada sampean, kalau sampean masih mampu, masih cukup, wajib untuk memberikan apapun, barang apapun, segalanya yang diminta orang tua sampean. Seperti halnya yang diceritakan seorang nabi kepada seorang putranya, diceritakan bahwasannya ada seorang nabi meminta putranya agar mau dan agar jangan menolak ketika disembelih. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku, Allah menyuruhku untuk menyembelihmu. Ayo ikut aku." "Iya bapak, iya abah, saya siap. Kalau itu memang ketentuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Itu sudah menjadikan cerminan hidup bahwa kita dengan adanya pelajaran-pelajaran Nabi Ismail alaihissalam, kita tidak boleh menolak atau menentang meskipun itu terlihat tidak masuk akal. Jadi sampean tidak nutut pemikiran-pemikiran orang tua kepada sampean, itu sampean tidak nutut. Terkadang orang tua ini nyuruhnya aneh-aneh. Kadang orang tua nyuruhnya aneh-aneh. Lah sampean ya mau tidak mau juga harus ngikutin protokol-protokol yang dicerminkan oleh Nabi Ismail alaihissalam kepada Nabi Ibrahim. Jadi sampean harus memberikan segala-segalanya yang diminta oleh kedua orang tua sampean, sampean wajib untuk memberikan semuanya. Dan sampean juga harus memperbanyak berdoa. Memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampean juga harus memohonkan ampunan untuk kedua orang tua sampean, entah masih hidup ataupun sudah wafat. Mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, permohonkanlah kepada Allah ialah ampunan. Mintakanlah ampunan kedua orang tua kita agar Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, entah disengaja ataupun tidak disengaja. Dan apabila ketika orang tua sampean kedatangan tamu-tamu atau teman atau saudaranya orang tua sampean, sampean wajib duduk di dekatnya pintu. Kenapa kok harus duduk di dekatnya pintu? Kenapa kok tidak di dalam? Kenapa kok tidak di luar? Kenapa kok harus di dekatnya pintu? Barangkali orang tua sampean memerintahkan sampean untuk bikin apa, untuk beliin apa,
untuk menyiapkan hidangan-hidangan apa, biar sampean tinggal enaknya, bukan jalan di depan orang tua sampean ataupun jalan di depan tamu-tamunya kedua orang tua sampean. Ini yang dimaksud duduk di depannya pintu. Seperti halnya umpama tamunya sampean, ruang tamunya sampean itu di dalam situ. Ya sampean itu duduk-duduk sudah di depan pintu. Jangan masuk, ya wis pokok nampakkan kedua orang tua sampean. Sewaktu-waktu menyuruh beliin rokok ta, ngambilin asbak ta, bikinin kopi ta, beliin makanan-makanan ataupun camilan-camilan, hidangan-hidangannya ta. Biar sampean nggak ngerimpet-ngerimpet. Masa mau apa? Mau bikinin amit le, cangkolang le, kurang pantas. Makanya kitab ini menerangkan secara akhlakul karimah kita agar benar-benar bagus. Dan ketika umpamanya ada seorang tamu dari kedua orang tua kita, kalau kedua orang tua kita tidak mengizinkan kita untuk duduk berbaur dengan para tamu-tamunya orang tua kita, kita tidak wajib ikut duduk bersama orang tua dan tamu-tamu itu tersebut. Tidak diperbolehkan, akan menjadikan mudorot, akan menjadikan suatu perkara-perkara yang nanti akan menimbulkan kemaksiatan. Jadi mempelajari ilmu buat berhati-hati. Mempelajari ilmu yang kita pelajari semata-mata untuk berhati-hati agar kita bisa mencegah perkara-perkara yang penuh kemaksiatan, penuh dengan maksiat. Lakukanlah perbuatan-perbuatan yang membuat kedua orang tua sampean itu senang tanpa ada perintah terlebih dahulu. Jadi umpama sampean ini lagi kumpul dengan kedua orang tua sampean, lakukanlah apa yang menjadi kedua orang tua sampean itu senang dan bahagia kepada sampean. Contoh kecilnya ialah ketika orang tua sampean lagi duduk-duduk, entah sampean bikinin kopi ta, entah sampean bikinkan teh ta, atau sampean ambilkan minuman ta, atau sampean bikinkan camilan-camilan gorengan ta, ataupun sampean bersihkan depan dengan menyapu ta, atau mencuci pakaiannya kedua orang tuanya sampean ta, atau mencuci piring-piring yang sudah habis dipakai kedua orang tuanya sampean ta. Jadi jangan enggan-enggan menjadi seorang anak. Jadi jangan bosan-bosan seperti itu. Apa yang sampean perbuat saat ini kepada orang tua sampean, suatu saat nanti Allah akan memberikan keturunan sampean putra-putri yang sama seperti sampean ini. Kalau sampean tidak mempraktekkan seperti ini terhadap kedua orang tua sampean, siap-siap Allah sendiri yang akan memberikan keturunan putra-putri sampean lebih kurang ajar kepada sampean-sampean ini. Buah itu tidak jatuh pada tempatnya. Jadi kalau kita ini mempraktekkan, memperlakukan sebaik mungkin kepada ataupun terhadap kedua orang tua kita, pasti putra putri kita juga sama seperti yang kita lakukan seperti itu. Jadi sampean-sampean ini
memuliakan kedua orang tua sampean, menghargai kedua orang tua sampean, memuliakan kedua orang tua sampean, jangan tanggung-tanggung. Kalau sudah maju, maju sudah. Hidup itu jangan tanggung-tanggung. Nanti sampean sendiri yang akan mengambil buah hasil panen raya karena sudah memuliakan kedua orang tua sampean. Dan yang nomor terakhir ialah jangan sampai sampean keluar rumah sebelum orang tua sampean memberikan izin. Entah sampean masih remaja ataupun nanti ketika sampean pulang liburan di pondok, jangan sampai sampean moro-moro keluar rumah. Harus sampean pamit terlebih dahulu kepada kedua orang tua sampean. Jadi harus minta izin terlebih dahulu kepada kedua orang tua sampean. Pak, Bu, ngapunten, cangkolang, abdinah mau keluar, diizini apa? Enggak. Kalau umpama enggak diizini, kita ya harus lapang dada. Syukur-syukur, alhamdulillah kalau kita diizinkan untuk keluar kepada kedua orang tua kita. Sampean boleh tidak pamit sama kedua orang tua sampean kalau sampean sudah punya suami. Tapi tetap harus pamit kepada suami sampean kalau sampean mau kemana aja. Keluar ke depan pun juga harus pamit agar sedikit mencegah rasa kecemburuan itu. Jadi sampean harus di mana-mana harus pamit, kemana-mana harus pamit, keluar sedikit pamit, keluar sedikit pamit. Samain kayak waktu kita berada di lingkungan penjara. Di lingkungan penjara itu kan sedikit-sedikit pamit, ataupun di lingkungan kuliah, lingkungan pondok pesantren, lingkungan suatu majelis taklim, lingkungan majelis dzikir. Kan pamit. Entah itu pamit temannya atau saudaranya atau siapa, lebih khusus kedua orang tuanya. Semuanya ini harus sampean pamit. Dan selanjutnya, janganlah sampean mementingkan suami atau seorang istri ataupun anak-anak sampean sehingga mengalahkan kedudukan kemuliaan kedua orang tua kita. Jadi janganlah tertawa di depan kedua orang tua kita jika tidak ada sebab musabab yang menjadikan tertawa. Jadi jangan tertawa-tertawaan sendiri-sendiri kalau di hadapan kedua orang tua sampean. Terkecuali kalau ada sebab musabab yang jelas yang memungkinkan untuk tertawa, sampean harus tertawa. Lah maka dari itu pelajaran-pelajaran seperti itu sampean di pondok untuk mengurangi rasa tertawa sendiri. Tertawa itu ada tempatnya, ada waktunya tersendiri. Tertawa itu boleh asalkan ada tempatnya sendiri-sendiri. Kenapa kok harus seperti itu? Yang dikhawatirkan ketika baca wiridan, baca Al-Quran, baca sholawat, atau lagi beribadah untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar tidak menjadi kebiasaan tertawa sendiri. Bingung nanti ketika sampean baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Quranil Hakim, ketawa-ketawa. Repot nanti.
ini orang bener apa enggak, baca Al-Quran ketawa, Sallallahu ala Muhammad, ketawa, biar tidak menjadikan kebiasaan-kebiasaan buruk tertawa. Nanti moro-moro orang tua sampean lagi ngelakuin apa, sampean cengengean diketawain. Kalau sampean jadi anaknya saya, langsung dipukul buak. Tidak boleh. Etika-etika seorang anak tidak boleh mentertawakan kedua orang tua sampean, apalagi menentang kedua orang tua sampean, apalagi tidak nurut kepada kedua orang tua sampean, apalagi ketika orang tua sampean lagi memanggil sampean tapi sampean menjawab, apa sih? Langsung kalau dengar saya langsung cetas itu. Ini pendidikan. Karena setiap orang tua nggak pengen kalau anak-anaknya itu nanti dipukul orang. Daripada dipukulin orang, dibully sama orang, lebih baik dipukul orang tua dengan kasih sayang, kelemah lembutan, rasa sayang ataupun rasa cinta. Jadi kalau sampean dipukul orang tua sampean, itu menandakan bahwa pukulan itu pukulan dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau umpama sampean ditendang oleh kedua orang tua sampean, wabil khusus itu ibunda sampean, telapak kakinya orang tua perempuan ialah jalan menuju surga. Jadi kalau umpama sampean nakal, sampean males, umpama orang tua sampean perempuan menendang, berarti tendangan dari surga. Sampean harus ridho dan harus lillahi ta'ala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus dididik seperti itu. Jangan sampai sampean dididik ketika orang tua sampean lagi memukul sampean karena sampean marah, sampean matur via polisi untuk menggugat. Emang kalau zaman-zaman itu memang kedua orang tua sampean melakukan kekerasan, tapi jangka panjang itu mendidik dengan hati nurani agar sampean menjadi orang-orang yang berhati-hati, agar sampean menjadi orang yang berhati-hati. Jadi jalan sejalan, langkah selangkah harus sampean pikirkan matang-matang. Didikan seperti itu perlu. Mendidik orang tua kepada sampean seperti itu perlu, karena sampean pasti Allah juga tidak saya sendiri nggak ngerti, nggak bisa menjamin sampean itu akan tinggal di rumahnya sendiri atau tinggal di tanah perantauan. Jadi definisinya kalau sampean nggak mau dipukul, jangan memukul. Kalau sampean tidak mau membicarakan orang, kalau nggak mau dibicarakan orang, jangan membicarakan orang. Itu didikan orang tua seharusnya ya seperti ini. Bukannya orang tua itu jahat. Terkadang kita ini sebagai anak yang kurang ngerti, yang kurang paham. Moro-moro orang tua marahin kita, dikira orang tua nggak sayang sama kita. Orang tua kita memukuli kita, dikira orang tua itu jahat kepada kita. Ini keliru. Sebagai seorang anak-anak itu keliru kalau pikiran seperti itu. Kalau kita nakal, kita males, kita seenaknya sendiri, orang tua nggak mau mendidik putra putrinya, berarti itu menandakan orang tua tidak sayang dengan putra putrinya. Kalau umpamanya anak sudah terbukti salah, orang tua hanya diem, takut kekerasan atau apalah atau apa, berarti seorang orang tua menginginkan anak-anaknya menjadi seorang anak yang pembangkang atau menjadi seorang anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua.
karena sudah dijadikan pedoman oleh ulama-ulama min ahli salaf, wabil khusus ulama-ulama min ahli torekoh. Di waktu dulu Sayyidina Fatimah Az-Zahra seakan-akan Kanjeng Nabi Muhammad ini dawuh kepada semua sahabatnya, semua murid-muridnya, jangankan orang lain yang melakukannya, andai kata Sayyidatina Fatimatul Az-Zahra itu mencuri, akan aku potong juga tangannya, akan aku potong itu tangannya. Ketika Fatimatul Az-Zahra melakukan kesalahan-kesalahan, akan aku pukul dan akan aku tampar itu putra saya. Itu Kanjeng Nabi sudah dawuh seperti itu. Jadi kita ini nanti kalau mendidik seorang anak, jangan sampai kita ini takut kepada seorang anak. Meskipun terlihat pahit sekalipun, kalau itu sudah menjadi perintah kewajiban kita sebagai seorang tua untuk mendidik anak agar seorang anak itu hidupnya mulia, agar anak itu hidupnya sukses, agar anak itu meraih apa yang kita inginkan, apa yang kita hamba-hambakan, apa yang kita damba-dambakan. Itu suatu kewajiban kita sebagai orang tua kepada seorang anak. Jadi sampean jangan sampai mengeluh ketika orang tua sampean menyuruh-menyuruh. Jangan sampai sampean mengeluh ketika orang tua sampean memarahin sampean meskipun ada sebab atau tidak ada sebab, sampean harus diem. Apapun larangan-larangan kedua orang tua sampean seorang anak wajib untuk mentaati apa yang menjadi larangan-larangannya orang tua sampean. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul adzim. Al-Fatihah.